Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil analisis sentimen ulasan aplikasi by KAI menggunakan logistic regression dan juga Indobird. Perkenalkan, saya Margareta Angel Pradini dengan NIM 23K10034. Perkenalkan, nama saya Margareta Angelina Nenggolan dengan NIM 23K10062. Pada slide ini, kami tampilkan pembagian tugas secara rinci. Anggota pertama dengan NIM 23K10034 fokus pada preprocessing teks, pelabelan sentimen, ekstraksi fitur TF-IDF, serta implementasi logistic regression. Sementara, anggota kedua dengan NIM 23K10062 bertanggung jawab pada proses loading dan eksplorasi data, serta visualisasi dan juga melakukan fine-tuning model Indobird. Kami juga menggunakan bantuan kecerdasan buatan yaitu DeepSeek dalam proses code generation, debugging, dan brainstorming. Semua tugas dikerjakan secara kolaboratif dan saling mendukung. Selanjutnya, di sini ada latar belakang proyek, yaitu aplikasi Akses by KAI merupakan platform resmi pemesanan tiket kereta api. Banyak pengguna memberikan ulasan di Google Play Store yang berisi keluhan, pujian, dan juga saran. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis sentimen otomatis untuk mengevaluasi kepuasan pengguna. Adapun definisi masalahnya yaitu bagaimana mengklasifikasikan ulasan pengguna akses by KAI ke dalam sentimen positif, negatif, atau netral menggunakan model NLP. Selanjutnya ada tahap pemrosesan. Proses ini dimulai dari raw text atau teks asli dari dataset. Kemudian dilakukan case folding untuk mengubah huruf ke lowercase. Selanjutnya tokenization untuk memecah teks menjadi token atau kata. Lalu ada stop word removal untuk membuang kata-kata yang tidak bermakna. Dan selanjutnya ada stemming untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya. Setelah itu dilakukan vectorization menggunakan TF-IDF untuk mengonversi teks ke vektor numerik. Selanjutnya, data siap untuk masuk ke machine learning model untuk klasifikasi menggunakan logistic regression atau Indobird dan menghasilkan output sentimen berupa positif, negatif, ataupun netral. Pada slide ini, kami menjelaskan desain arsitektur sistem dan justifikasi pemilihan model. Sistem menerima input berupa ulasan teks, baik secara manual maupun dari file CSV. Kemudian dilakukan preprocessing, lalu diproses melalui dua jalur paralel. Jalur pertama menggunakan logistic regression dengan ekstraksi fitur TF-IDF, dan jalur kedua menggunakan Indobird yang telah di-fine-tune. Kami memilih logistic regression sebagai baseline karena sederhana, cepat, dan mudah diinterpretasi. Sedangkan Indobird dipilih sebagai model utama karena mampu memahami konteks kalimat secara mendalam berkat arsitektur transformer dan telah dilatih khusus untuk bahasa Indonesia. Arsitektur dua jalur ini tepat karena analisis sentimen membutuhkan pemahaman konteks bukan hanya kata per kata. Self-attention pada transformer mampu menangkap nuansa sentimen kompleks seperti pada ulasan pelayanan ramah tapi kursi kotor. Sementara TF-IDF tidak. Hasil empiris juga membuktikan Indobird unggul dengan peningkatan akurasi sebesar 2% dibanding logistic regression. Selanjutnya ada dataset. Dataset yang digunakan ini berasal dari Google Play Store, aplikasi Akses by KAI dengan total data 6.740 ulasan. Fitur yang tersedia meliputi username, score, konten, dan juga ad. Proses labeling dilakukan berdasarkan rating, di mana rating 4-5 dikategorikan sebagai positif, rating 3 sebagai netral, dan juga rating 1-2 sebagai negatif. Selanjutnya, data dibagi menjadi 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Lalu ada proses implementasi dengan skenario training logistic regression dan parameter yang digunakan. Data dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Pada tahap TF-IDF vectorization, parameter yang digunakan adalah max fitur sebesar 5000, n-gram rank dengan kombinasi unigram dan juga bigram, min df sama dengan 3, dan max df sebesar 0,9. Untuk logistic regression, parameter yang digunakan adalah max iter sebesar 1000, solver linear, class weight balance, C sama dengan 1, dan random state 42. Dari skenario ini,
diperoleh hasil akurasi sebesar 79,60%, F1 score weighted sebesar 78,75%, dan F1 score makro sebesar 60,47%. Selanjutnya, kami menggunakan model Indobird Base Pi dari Hugging Face yang telah di-fine-tune dengan data ulasan Access by KAI. Proses training dilakukan dalam 3 epoch dengan batch size 16, learning rate menggunakan default, dan optimizer menggunakan AdamW. Kami juga menerapkan FP16 untuk mempercepat proses training. Hasilnya, model Indobird mencapai akurasi 81,60% dengan F1 weighted 81,05% dan F1 makro 61,12%, menunjukkan bahwa Indobird lebih unggul dalam memahami nuansa sentimen yang kompleks. Pada slide evaluasi, kami membandingkan performa kedua model. Indobird unggul di semua metrik dengan peningkatan akurasi sebesar 2%. Dari confusion metric, logistic regression cukup baik mengenali kelas negatif dengan 605 prediksi benar dari 681 data. Namun, kelas netral menjadi tantangan terbesar, hanya 10 prediksi benar dari 93 data. Sisanya salah diklasifikasikan sebagai negatif atau positif. Pada kelas positif, model memprediksi benar 457 dari 574 data. Namun 100 data positif salah diklasifikasikan sebagai negatif. Sementara itu, Indobird menunjukkan performa yang lebih baik di semua kelas. Pada kelas negatif, prediksi benar meningkat menjadi 612. Pada kelas netral, prediksi benar naik menjadi 11. Pada kelas positif, prediksi benar naik menjadi 482. Secara keseluruhan, Indobird lebih unggul di semua kelas dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah. Kami merekomendasikan penambahan data ulasan berlabel netral untuk meningkatkan performa kedua model ke depannya. Sebagai kesimpulan, sistem analisis sentimen ini berhasil dibangun dengan dua model yang saling melengkapi. Indobird direkomendasikan sebagai model utama untuk aplikasi produksi karena akurasinya lebih tinggi dan kemampuannya memahami konteks. Sementara logistic regression tetap berguna sebagai baseline yang efisien dan mudah diinterpretasi. Proyek ini juga menegaskan bahwa model berbasis transformer lebih unggul dalam menangani analisis sentimen teks berbahasa Indonesia, terutama pada kasus sentimen yang kompleks atau ambigu.